Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Nur Silvia. Di sini saya akan menunjukkan hasil kerja saya mengenai panduan observasi profiling peserta didik. Apa itu karakteristik peserta didik? Karakter peserta didik dapat diartikan sebagai ciri, tabiat, watak, dan kebiasaan yang dimiliki oleh seseorang yang sifatnya relatif tetap. Karakter peserta didik dapat diartikan sebagai keseluruhan pola kelakuan atau kemampuan yang dimiliki peserta didik sebagai hasil dari pembawaan dan lingkungan, sehingga mana cita-cita atau tujuannya. Informasi terkait peserta didik sangat diperlukan untuk kepentingan dalam perencanaan pembelajaran. Karakteristik peserta didik meliputi etnik, kultural, status sosial, minat, perkembangan kognitif, perkembangan kemampuan awal, gaya belajar, motivasi, perkembangan emosi, perkembangan sosial, perkembangan moral, perkembangan motorik, dan perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu etnik. Pada sekolah dan kelas yang kita ampu, mungkin saja terdapat peserta didik dengan multi etnik atau suku bangsa. Seperti dalam satu kelas kadang terdiri dari peserta didik etnik Jawa, Sunda, Madura, Minang, dan Bali, dan maupun etnik lainnya. Implikasi dari etnik ini, pendidik dalam melakukan proses pembelajaran perlu memperhatikan jenis etnik apa saja yang terdapat dalam kelasnya. Berikut ini ada 4 aspek yang saya amati mengenai etnik dari peserta didik. Yang pertama, menghormati keberagaman etnik suku bangsa yang ada di kelas. Kemudian kedua, mau berteman dengan semua etnik suku bangsa yang ada di kelas. Yang ketiga, mau bekerja sama dengan teman yang berbeda etnik atau suku bangsa. Yang keempat, mampu mengenali keberagaman etnik suku bangsa yang ada di kelasnya. Kemudian yang kedua yaitu kultural. Peserta didik yang kita hadapi mungkin berasal dari berbagai daerah yang tentunya memiliki budaya yang berbeda-beda, sehingga kelas yang kita hadapi adalah kelas yang multikultural. Implikasi dari aspek kultural ini dalam proses pembelajaran, pendidik dapat menerapkan pendidikan multikultural, sehingga pendidik dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu menyikapi keberagaman budaya yang ada di sekolahnya ataupun di kelasnya. Berikut ada 5 aspek yang saya amati mengenai kultural peserta didik. Yang pertama yaitu mampu melaksanakan kegiatan menggambar, menyanyi, dan menari. Kedua, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Ketiga, menggunakan seragam dan atribut sesuai peraturan sekolah. Yang keempat, kebiasaan melaksanakan kegiatan 3S, senyum, sapa, dan salam. Kemudian yang terakhir, kelima, yaitu mampu mengetahui apa adat istiadatnya. Ketiga yaitu status sosial. Peserta didik dengan bervariasi status ekonomi dan sosialnya menyatu untuk saling berinteraksi dan saling melakukan proses pembelajaran. Perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat dalam melakukan proses pembelajaran, namun tidak dapat dipungkiri kadang dijumpai status sosial ekonomi ini menjadi penghambat peserta didik dalam belajar secara kelompok. Implikasi dengan adanya variasi status-status sosial ini, pendidik dituntut untuk mampu bertindak adil dan tidak diskriminatif. Berikut ini ada 4 indikator mengenai status sosial peserta didik yang dilatar belakangi dengan pekerjaan dari orang tua, kemudian pendidikan formal, ketiga penghasilan, dan 4 yaitu kekayaan. Kemudian yang keempat yaitu minat. Minat belajar peserta didik tidaklah sama. Ada peserta didik yang memiliki minat belajar tinggi, ada yang sedang, dan bahkan ada yang rendah. Untuk mengetahui apakah peserta didik ini memiliki minat belajar yang tinggi atau tidak, sebenarnya dapat dilihat dari indikator minat itu sendiri. Ada 5 aspek yang saya amati mengenai minat peserta didik. Yang pertama yaitu ketertarikan peserta didik terhadap pembelajaran. Yang kedua, keterlibatan peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Ketiga, perhatian peserta didik dalam pembelajaran. Yang keempat, peserta didik bersemangat mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas. Dan yang kelima yaitu peserta didik bertanya kepada guru jika tidak bisa menjawab pertanyaan dari guru. Selanjutnya yaitu perkembangan kognitif. Tingkat perkembangan kognitif yang dimiliki peserta didik akan mempengaruhi guru dalam memilih dan menggunakan pendekatan pembelajaran, metode, media, dan jenis evaluasi.
Ada 10 aspek yang saya amati mengenai perkembangan kognitif. Yang pertama yaitu berani berpendapat, bertanya atau menjawab pertanyaan. Kedua, melaksanakan apa yang pernah dikatakan oleh guru tanpa disuruh atau diminta. Ketiga, berani maju untuk presentasi di depan kelas. Yang keempat, mampu menyelesaikan tugas meskipun menghadapi kesulitan. Kelima, mampu berpikir kritis. Keenam, mampu aktif mengemukakan pendapat bersama kelompoknya. Ketujuh, mampu melakukan penalaran logis terhadap objek yang konkret. Kedelapan, mampu mengingat sesuatu dan menghafalnya dengan baik. Sembilan, mampu berhitung dengan baik. Dan yang kesepuluh yaitu mampu memecahkan masalah. Selanjutnya yaitu kemampuan awal. Pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu maksudnya adalah pengetahuan atau keterampilan yang lebih rendah dari apa yang akan dipelajari. Cara untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dapat dilakukan melalui teknik tes yaitu pretest atau tes awal dan teknik non-tes seperti wawancara. Ada 6 aspek dalam yang saya amati mengenai perkembangan kemampuan awal, yaitu peserta didik mampu membaca dengan lancar dan jelas. Yang kedua, peserta didik mampu menulis rapi. Yang ketiga, peserta didik mampu berhitung dengan baik. Keempat, peserta didik mampu mempunyai kesiapan dalam memulai pembelajaran. Yang kelima, yaitu peserta didik mampu menjawab pertanyaan dari pemicu guru sesuai dengan materi yang akan dipelajari. Dan yang keenam, yaitu peserta didik mampu mengingat materi pembelajaran sebelumnya. Selanjutnya yaitu gaya belajar. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran karena dapat mempengaruhi proses dan hasil belajarnya. Gaya belajar dapat dikelompokkan menjadi 4 yaitu visual, auditif, kinestetik, serta reading and writing. Berikut ini ada 12 aspek yang saya amati mengenai gaya belajar peserta didik. Untuk nomor 1, 2, 3, dan 4 itu merupakan gaya belajar visual. Kemudian nomor 5, 6, 7, dan 8 itu merupakan gaya belajar auditori. Kemudian nomor 9, 10, 11, dan 12 adalah gaya belajar kinestetik. Selanjutnya yaitu motivasi. Motivasi ini kadang timbul dari dalam diri individu itu sendiri yang disebut dengan motivasi intrinsik, dan kadang motivasi itu muncul karena faktor dari luar dirinya sendiri atau yang bisa disebut motivasi ekstrinsik. Di samping itu motivasi peserta didik dalam belajar juga kadang tinggi, sedang, atau bahkan rendah. Ada 8 aspek yang saya amati mengenai motivasi, yaitu yang pertama memperhatikan penjelasan guru, kedua menyiapkan peralatan tulis dan buku pembelajaran, ketiga menyelesaikan tugas tepat waktu, yang keempat menyelesaikan tugas dengan benar, 5 aktif dalam kerja kelompok, keenam mampu mempresentasikan hasil kerja kelompok, dan ketujuh tidak melakukan hal-hal yang mengganggu selama pembelajaran, yang kedelapan yaitu memusatkan perhatian pada pembelajaran. Kemudian selanjutnya yaitu perkembangan emosi. Emosi ini sangat berperan dalam membantu mempercepat atau justru memperlambat proses pembelajaran. Emosi juga berperan dalam membantu proses pembelajaran tersebut menyenangkan atau bermakna. Suasana emosi yang positif atau menyenangkan atau tidak menyenangkan membawa pengaruh pada cara kerja struktur otak manusia dan akan berpengaruh pula pada proses dan hasil belajar. Ada 5 aspek yang saya amati mengenai perkembangan emosi. Yang pertama yaitu tidak marah ketika menghadapi permasalahan, kedua mengetahui kemampuannya untuk berhasil, ketiga memiliki watak pemaaf, keempat mau menolong teman yang kesulitan, dan yang kelima yaitu mampu menghargai temannya. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Perkembangan sosial peserta didik dapat diketahui atau dilihat dari tingkatan kemampuannya dalam berinteraksi dengan orang lain dan menjadi masyarakat di lingkungannya. Ada 6 aspek yang saya amati mengenai perkembangan sosial. Yang pertama yaitu bermain dengan teman sebaya tanpa membedakan. Yang kedua mengajak teman untuk belajar atau bermain bersama. Ketiga berkomunikasi dengan teman sebaya ketika mengalami musibah. Yang keempat yaitu berani bertanya dan menjawab. Yang kelima mau mengemukakan pendapat secara sederhana. Dan yang keenam yaitu berani tampil ke depan kelas ketika presentasi. Selanjutnya yaitu perkembangan moral. Dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk masyarakat di lingkungan sekolah, pasti mengenal moralitas. Bahkan moralitas ini dijadikan sumber atau acuan untuk menilai suatu tindakan atau perilaku karena moralitas ini memiliki kriteria nilai yang berimplikasi pada takaran kualitatif seperti baik, buruk, benar, salah, pantas tidak pantas, wajar tidak wajar, layak tidak layak, dan sejenisnya.
Ada 8 aspek yang saya amati mengenai perkembangan moral. Yang pertama yaitu menjawab salam yang diberikan guru, kedua membaca doa sebelum dan sesudah belajar, ketiga hormat kepada guru, keempat berkata tolong ketika minta bantuan, yang kelima mengucapkan terima kasih ketika diberikan bantuan, keenam melaksanakan piket kebersihan kelas, ketujuh tidak menyontek dalam mengerjakan tugas, dan yang kedelapan tidak berkelahi dengan teman. Selanjutnya yaitu perkembangan motorik. Perkembangan motorik ini merupakan proses yang sejalan dengan bertambahnya usia secara bertahap dan berkesinambungan, di mana gerakan individu meningkat dari keadaan sederhana, tidak terorganisir, dan tidak terampil, ke arah penguasaan keterampilan motorik yang kompleks dan terorganisir dengan baik. Ada 10 aspek yang saya amati mengenai perkembangan motorik. Yang pertama, mampu mendirikan membuat garis, meniru lipatan sederhana, ketiga memotong kertas dengan rapi, keempat membuat gambar dengan teknik kolase, yang kelima mampu mewarnai gambar, yang keenam mampu berjalan dengan lancar, ketujuh berlari tanpa kesulitan, kedelapan mampu melakukan kombinasi jongkok lalu melompat, kesembilan yaitu mampu melempar dan menangkap bola, yang kesepuluh mampu mengikuti gerakan senam yang dicontohkan oleh guru. Yang terakhir yaitu perkembangan bahasa. Bahasa merupakan bentuk komunikasi baik lisan, tertulis, atau yang ditandai oleh sistem simbol. Bahasa terdiri atas kata-kata yang digunakan oleh kelompok tertentu atau kosakata dan aturan untuk menggabungkan kosakata dengan kosakata lain sehingga memiliki makna atau tata bahasa dan sintaksis. Ada 8 aspek yang saya amati mengenai perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu dapat mengucapkan huruf F, S, Y, dan K. Yang kedua dapat mengucapkan R, Z, V, F, KH, SH, SY, dan X. Ketiga, mengubah kata dasar dengan kata imbuhan. Keempat, menggunakan kata yang tersusun dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Kelima, dapat menyusun dan mengajukan pertanyaan. Yang keenam, mengetahui arti-arti tiap kata dengan kata lain seperti anak perempuan dengan wanita, cowok dan laki-laki, banting tulang dan kerja keras, dan lain-lain. Ketujuh, yaitu menggunakan bahasa yang sopan dalam situasi-situasi yang tepat. Yang kedelapan, yaitu mengemukakan masalah, cara mengatasi meskipun belum tahu jelas apa dan siapa yang melakukannya. Demikianlah panduan observasi profiling peserta didik yang sudah saya buat. Akhir kata, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.